sifatnya itu ini ya, yang sifatnya itu kita bisa melihat nilai daripada nilai rata-rata dalam suatu data itu seperti apa, terus juga bisa melihat daripada nilai mediannya sama dengan nilai modusnya atau nilai yang sering muncul. Nah, seperti itu. Jadi central tendency ini difokuskan pada tiga hal tadi, ya kan, ada nilai min, ada nilai median, dan ada nilai modusnya. Nah, ini adalah central tendency. Nah, seperti itu. Oke. Oke, terus kita lihat lagi. Oke, ada pun juga syarat-syarat yang memang harus kita ketahui ya, ketika teman-teman ingin melihat nilai central tendency-nya tadi, ya kan, dari dalam suatu data. Yang pertama itu adalah ada datanya itu setidaknya itu memiliki yang namanya skala rasio. Nah, skala rasio ini adalah data yang sifatnya ini adalah data-data ini ya, data data rasio, ya kan, dia minimal ini data yang diambil dari skala hasil pengukuran seperti itu. Jadi dia tidak mengacu. Jadi central tendency ini tidak dapat digunakan atau tidak tepat digunakan ketika teman-teman tersebut itu mempunyai data penelitian yang sifatnya itu adalah data ini ya, data interval, data interval, terus juga data nominal, data ordinal. Jadi central tendency ini adalah data yang memang dikhususkan untuk data skala rasio. Nah, adapun juga kalau kita lihat syarat-syarat dalam central tendency ini sifatnya harus ada bisa data tunggal dan bisa juga data kelompok. Tapi di sini saya nggak membahas terkait tentang data kelompok, dikarenakan apa? Nanti di sini kan kekuatan, jadi saya tidak perlu bahas terkait tentang bagaimana sih caranya kita mengambil atau mengolah data ini ya, data central tendency itu secara data kelompok, karena pasti akan banyak-banyak tabelnya seperti itu. Jadi saya cukupkan sampai dengan bahas terkait tentang data tunggal saja. Kenapa saya bilang data tunggal? Karena data kelompok itu nanti untuk kedepannya itu jarang sekali sih digunakan untuk data-data kelompok. Seperti itu. Kalaupun juga ada yang terjadi dengan data kelompok, itu paling digunakan pada waktu teman-teman sudah selesai biasanya seperti itu. Oke, yang pertama ini ada data tunggal, ya kan. Data tunggal ini seperti kayak ini ya, data-data yang diambil hasil pengukuran. Jadi contoh berat badan atau tinggi badan, terus usia, seperti itu, ya kan. Terus juga data-data yang memang diperoleh dari hasil pengukuran, seperti itu. Ini syarat-syaratnya. Terus juga ini data-data data kelompok. Ini saya tidak terlalu bahas terlalu panjang, ya kan, karena satu bukan dari jurusan jurusan teman-teman, jadi saya tidak perlu bahas lebih detail tentang masalah data kelompok. Jadi saya cukupkan hanya pada data ini aja sih, data kelompok seperti itu. Oke, yang pertama kita akan hitung juga terkait dengan nilai minnya. Oke, ini ada suatu rumus. Ini kalau data tunggal ini sih gampang sih, bisa dihitung. Mungkin teman-teman pun juga bisa, karena materinya ini materi sangat sedikit sekali sih tentang berkaitan tentang tiga hal tadi. Ada mencari nilai minnya, mencari nilai medianya, sedangkan mencari nilai modusnya. Jadi kalau nggak salah ini kita kembali ke SMP atau mata sih SMA kalau nggak salah sih, terkait tentang mata kuliah seperti nilai min. Oke. Biasanya pun juga nilai min ini kita juga bisa menggunakan beberapa aplikasi. Contohnya mungkin kita bisa mencari nilai minnya atau nilai modusnya atau nilai medianya itu bisa menggunakan Microsoft Excel, ataupun juga bisa menggunakan ini ya, SPSS. Terus nanti kita pun juga dibantu dengan seperti itu. Jadi kita tidak menghitung-hitung seperti ini. Ya kan, jadi kalau misalnya menggunakan hitung-hitungan pada data kelompok itu panjang sekali sih. Jadi kalau untuk data kelompok saya mending menggunakan yang namanya mencari nilai SPSS. Itu langsung memang sudah ada atau sudah jadi. Langsung sudah
sudah kelihatan hasilnya seperti itu. Oke, di sini ada contoh ya kan, nilai min itu kita lihat sini jumlah data ya kan dibagi dengan banyaknya data. Contoh ini ada sebuah kasus ya kan, jumlah pasien ya kan, ada jumlah kunjungan pasien di rumah sakit X dalam periode 12 bulan atau setahun itu adalah berikut ini ya. Mungkin pada bulan Januari itu ada pasien baru sebanyak 40 orang. Nah, terus di bulan Februarinya yang muncul lagi ya kan, ada kunjungan pasien rawat jalan sebanyak 37. Nah, sampai di bulan Desember. Jadi kalau teman-teman ingin menghitung nilainya ini seperti apa? Ada yang bisa nggak? Cari nilai medianya atau cari nilai min daripada data tersebut, data yang ini. Ada yang bisa? Halo. Mohon izin, mungkin 40 tambah 37 tambah 39 itu bagi 12. Oke, jadi kita tahu ya nilainya itu, jadi X1 ini adalah 40, X2 ini adalah 37. Jadi sampai dengan XN ini pada waktu bulan Desember 39. Nah, seperti itu dibagi dengan banyaknya data yaitu 12. Nah, jadi muncullah hasilnya. Oke, kalau misalnya kita hitung itu berapa sih angkanya? Ada yang sudah hitung? Mungkin Pak 39,3 Pak. 39,3 Pak. 39 ya. Berapa? 39,3. 39,3 Pak. Oke, 39,3. Oke, kalau 39,3 ingat ya, kalau 39,3. Oke. Nilai min ya kan, kita angka 39,3 ya kan, kita nggak tahu ini angka apa. Nah, dia hanya sifatnya min ya kan. Nilai min pada nilai min sebesar 39,3 itu nggak ada artinya ya kan, kecuali ya kan itu nggak ada artinya sama sekali kalau hanya sekedar angka saja seperti itu. Yang dikatakan bermakna itu seperti apa? Yang dikatakan ada artinya seperti apa? Ketika nilai min tersebut itu telah diinterpretasikan. Nah, itu nilainya tersebut atau angka tersebut itu sudah mengandung makna atau sudah mengandung maksud tertentu. Nah, sama nanti ketika teman-teman melakukan sebuah penelitian, dapatkan hasilnya signifikansinya sekian, terus didapatkan nilai minus sekian, itu nggak ada artinya kalau teman-teman tidak menjabarkan atau tidak menginterpretasikan dari nilai min tadi atau nilai min tersebut. Nah, seperti itu. Nanti setelah diinterpretasikan, baru nilai tersebut itu sudah mengandung makna atau sudah mengandung maksud daripada yang dimaksud daripada soal tersebut. Nah, seperti itu. Jadi perlu dinamakan yang namanya interpretasi. Jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan angka itu setidaknya harus perlu diinterpretasikan sehingga ada maksud, ya kan, ada tujuan daripada angka tersebut itu seperti apa. Jadi kita ketahui bahwa jumlah rata-rata pada pasien ya kan yang di rumah sakit X, yang pada pasien baru di rumah sakit X pada periode 12 bulan itu nilai rata-ratanya adalah 39,3. Jadi dalam setahun itu rata-ratanya yang pasien yang masuk itu berkisar 39 orang di rumah sakit X. Seperti itu. Yang kita sebut sebagai suatu interpretasi karena ada makna di situ. Kan kita nggak mungkin, orang kan nggak mungkin dihitung setengah, ya kan? Pasti kalau misalnya 39,3 ya di otomatis kita bulatkan aja 39 atau 40. Nah, seperti itu. Jadi kalau 39,3 ya mending dibulatkan aja 40. Jadi rata-rata jumlah pasien yang di rumah sakit X ya kan itu adalah 40 orang atau 40 kunjungan pasien. Nah, seperti itu yang kita sebut sebagai interpretasinya tadi. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham atau mungkin ada yang kurang dimengerti? Monggo.
Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, ini saya nggak perlu saya lewatkan. Jadi angka ini panjang sekali sih. Jadi ini ada suatu kasus berat badan, terus banyaknya data, ya kan dari kalau data seperti ini, ada yang tahu, ada yang bisa baca nggak? Banyaknya orang di sini. Jadi berat badan dari 20 kilo sampai dengan 29 kilo itu ada 6 orang. Di berat badan 30 sampai 39 itu ada 9 orang. Nah, seperti yang tinggal kita menghitung nilai rata-ratanya. Jadi ini harus dihitung dulu terkait tentang nilai tengahnya tadi. Nilai tengahnya itu berada di dalam seperti tadi. Seperti itu. Jadi saya tidak perlu penjelasannya kan. Jadi data-data ini sepertinya nggak Anda pelajari nanti pada waktu Anda melakukan ujian skripsi atau proposal. Nah, seperti itu. Ya kan, jadi cukup hanya pada data ini saja sih, data min. Karena data-data ini nanti Anda yang sering Anda gunakan, ya kan, pada data tunggal. Kenapa? Contohnya mungkin begini ya. Biasanya kalau teman-teman meneliti itu pasti ada yang namanya satu ada data-data karakteristik atau ada kata-kata demografi. Biasanya yang berhubungan ini kayak seperti usia, ya kan? Anda melakukan suatu proses wawancara, Anda memperoleh usianya. Jadi otomatis nilai usianya itu kan otomatis pasti Anda mengkategorikan tadi, ya kan, sesuai dengan di sini tadi. Tapi juga ada juga yang bisa mengkategorikan, ada juga yang bisa langsung mencari nilai nilai rata-ratanya berapa. Yang paling sering itu ditanyakan pada diserta pada tesis, skripsi atau disertasi itu rata-rata adalah yang ditanyakan itu adalah nilai rata-ratanya apabila yang sudah berhubungan dengan data-data yang sifatnya hasil pengukuran. Apakah itu dari seperti berat badan atau misalnya tinggi badan atau mungkin juga bisa dari scoring dari kuesioner ataupun juga bisa dari alat ukur lainnya seperti itu. Oke, kita masuk ke nilai modus, ya kan, bagaimana sih caranya menghitung nilai modus. Nah, nilai modus ini seperti apa? Di sini merupakan suatu nilai yang mempunyai frekuensi kemunculan tertinggi. Ini saya sebutkan kemunculan tertinggi, ya kan. Kalau ini kan sebenarnya kalau nilai modus itu banyaknya nilai yang sering muncul, ya kan, yang paling banyak muncul dalam suatu data itu kita sebut nilai modusnya, ya kan. Tapi kalau emang ada, ya kan, salah satu atau dua nilai yang sama, jadi kita ambil yang angka tertingginya seperti itu. Paham di sini? Contoh mungkin ada kasus, ya kan, seperti ini. Oke, ada yang tahu nggak untuk menghitung nilai modusnya yang mana di sini dalam data tersebut? Ada yang bisa? Pak, yang Oktober karena memiliki nilai yang tertinggi, kunjungan tertinggi. Dia masuk pada bulan Oktober ya. 40 ini ada dua, Juni sama Juli, ya kan. Terus apa lagi sih? 35 Pak, ada dua. Dari November, Pak. Ada lagi enggak? 352, terus 40 ada dua. Ada lagi enggak? 39 Pak. 39 ada dua, Pak. 39 ada dua. Oke, 39 ada dua. Terus ada lagi enggak di atasnya dari 40? 42 enggak ada, cuma satu, ya kan. 41 enggak ada, 50 cuma satu. Nah, jadi kita bisa lihat, kita bisa identifikasi di sini apa. Yang bisa kita kategorikan ini adalah nilai 40. Ini yang paling banyak. Walaupun memang banyak sih, ya kan, ini ada dua, 40-nya, 35-nya ada dua, 39-nya ada dua. Tapi yang kita ambil ini nilai tertingginya di sini. Jadi 40-nya. Kalau emang Anda mendapatkan case seperti ini, ya kan. Tapi kalau misalnya ada 40-nya ada 3 atau misalnya 35-nya ini ada 3, jadi sudah gugur. Jadi kita kembali lagi kepada yang 35-nya tadi. Nah, seperti itu. Ya kan, 35 ini yang paling sering muncul seperti. Tapi kalau
kasusnya seperti ini, ya 40-nya yang kita ambil. Tapi kalau misalnya ada 35-nya ini ada salah satu aja yang banyak, iya kita ambil yang nilai yang mayoritas yang banyak. Seperti itu. Karena ini kan adalah modusnya. Seperti itu. Ya kan? Tidak perlu saya bahas ya. Kepanjangan kalau teman-teman bahas. Ini setidaknya ini kalau pembelajaran online ini agak susah sih untuk menjelaskan bagian data-data ini ya, data tunggal, data ini, data kelompok. Oke, kita masuk kepada nilai median. Nah, nilai median ini adalah merupakan suatu nilai yang tepat berada di tengah, ya kan, berada di tengah-tengah nilai data lainnya. Artinya berarti yang kita maksudkan ini adalah 50%-nya ya kan yang berasal dari nilai mediannya seperti ini. Oke, kita lihat ini adalah nilai mediannya. Oke, mungkin ada yang bisa hitung untuk nilai mediannya ada berapa di sini nilai mediannya? Dari data tersebut. Ada yang bisa? Oke, saya kasih clue ya. Clue dalam menghitung nilai median itu kita lihat dulu sih. Ini kita harus mengurutkan dulu dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Baru kita bisa menghitung nilai atau nilai mediannya seperti itu. Kan? Apabila kalau nilai mediannya genap, jadi kita lihat tinggal dibagi dua, ya kan? Tapi kalau nilai tengahnya tersebut itu kita dibagi dua. Tapi kalau nilainya atau banyaknya data tersebut itu adalah bilangan ganjil, ya tinggal diambil salah satunya. Jadi contoh mungkin 5 bilangan ganjil. Ya tinggal diambil aja nilai yang tengah-tengahnya dari 5 itu. Jadi kan ada dua sisi kanan, dua sisi kiri. Jadi tinggal satu ya, tinggal ambil aja seperti itu. Oke, kalau misalnya seperti ini. Kalian tahu nggak berapa hasilnya? Izin Pak, nilai terkecilnya 30 ya Pak, terus ditambah nilai tertingginya 50, terus dibagi 2 Pak, begitu. Nilai Terkecilnya 30 Pak tadi. 30 ya? Iya, terus nilai terbesarnya tertingginya 50. Oke, kita urutkan dulu. Nilai terkecilnya itu 30, ya kan? Oke, sebentar ya. Oke, ini kita hilangkan dulu rumus-rumusnya. Oke, kita urut dulu ya. Oke, kita urutkan dulu. Oke, yang pertama apa? Nilainya berapa? 30 Pak. 30, Pak. Nilai pertamanya 30. Terus selanjutnya ada berapa? 35, Pak. Ada 35. Oke, ada berapa lagi? 30, 35-nya ada 2, ya kan? Terus apa lagi? 37. 37. Habis 37, 39. 39-nya ada 2, terus 40-nya ada 2 juga, ya kan? Terus 41, 42, terus 41, 42 ada 35 terakhir ya. Oh sorry, ada 44 ya. 44 sama 50. Cukup 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 12 ya. Oke. Sekarang kita hitung nilai ininya ya.
kita hitung nilai mediannya dari data ini. Oke, kita hitung nilai mediannya. Oke, yang pertama kan kita nggak tahu, kita harus susun dulu sih nilai mediannya. Nilai mediannya itu nilai tengahnya di sini. Nilai tengahnya itu seperti apa? Berkisar antara Mohon izin 40, Pak. 40 ya. Oke, 40 ya. 40 enggak? Jadi 40 diperoleh dari mana? Mohon izin 12 dibagi 2, Pak. 12 dibagi Izin Pak, nilai tertinggi ditambah nilai terendah bagi 2 Pak. jadi 30 dibagi 35. 30 ditambah 50 dibagi 50 ya, 2. dibagi 2 ta. Iya. 30 dibagi itu hasilnya berapa? 80 dibagi 2 ya, berarti 40 ya. Oke, monggo silakan. Oke, mungkin ada cara yang lain atau metode yang lain? Izin Pak, mungkin yang 50 sama 30 itu dicoret, nanti 50, 30 dicoret, 44, 35 dicoret. Nah, tengah-tengahnya itu angka 39 dan 40. Kemudian dibagi 2 hasilnya 39,5. Ya, benar ya. Ini kita coret 40-nya, ya kan? Oke. Jadi, ini yang kita ambil ya. 39 tambah 40, terus dibagi dengan 2, ya kan? Jadi, hasilnya berapa? 39,5, Pak. 39,5. Jadi nilai mediannya dari sini 39,5. Kalau misalnya mungkin kan nggak ada ya kan. Jadi kita bisa kategorikan 40 seperti itu untuk jumlah pasien ya kan. Kan nggak mungkin kalau pasien itu koma ya kan. Jadi kalau pasien kan setidaknya kan nggak ada koma, jadi harus angka mutlak seperti itu. Ini adalah kita lihat ini ya nilai mediannya dalam suatu data. Terus selanjutnya, oke, ini saya coba masukkan dalam SPSS ya kan, hubungan antara nilai min, median sama modus ya kan. Ini ada, kita lihat kalau teman-teman dapat data seperti ini atau data tunggal tadi, setelah kita analisis yang dikatakan distribusi normal atau simetris itu dia menandakan adalah ada nilai min, median sama modus itu berada dalam satu garis lurus yang berada di tengah seperti itu. Karena kan mediannya kan tengah, kan dia berada di tengah, terus banyaknya data ya atau modusnya yang akan berada di dalam yang tinggi ini seperti itu. Dia nilai medianya ini tengah, terus juga nilai rata-ratanya ini pun harus berada di puncak atau berada di tengah. Nah, seperti itu. Ini adalah sifatnya distribusi normal. Jadi kayak seperti bukit, ya kan? Nah, tapi ada juga cara lain ketika misalnya teman-teman melihat atau ingin menghitung data distribusi normal itu dengan cara yang lain atau dengan cara yang simpel pun juga bisa seperti itu. Nah, bisa dengan cara menggunakan uji kelompok Smirnov atau mungkin bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk seperti itu. Jadi kan bebas untuk menghitung nilai. Nah, tapi kalau teman-teman, kalau misalnya teman-teman penelitiannya itu terkait dengan misalnya ini ya, misalnya teman-teman itu meneliti tentang eksperimental, ya kan? Nah, dengan membandingkan salah satu nilainya, ya kan? Terus Anda mencari perbandingan nilai rata-ratanya. Nah, itu kan setidaknya harus menguji dulu uji normalitas. Seperti itu. Jadi, kalau uji normalitas itu bisa pakai uji kelompok Smirnov. Tapi kalau misalnya untuk melihat grafiknya, kalau ini kita lihat grafiknya itu dia harus simetris antara nilai min, median sama modus itu berada di puncak. Seperti itu. Terus kita lihat sini kita lihat itu ada yang namanya skewness negatif dan sama skewness positif. Seperti ini. Jadi nilai-nilainya antara median, min sama modus ini
berada di dalam di sini itu kalau sudah menandakan squeeness. Seperti ini tidak distribusi normal lagi, tapi sudah mengarah ke squeeness seperti itu. Oke, ada pun juga kalau misalnya teman-teman peroleh ada data yang seperti ini, data yang sifatnya uniform seperti itu sih. Nah, data yang uniform itu hanya ada nilai median sama nilai min sama nilai min dan mediannya. Kan? Oke, ada yang mau tanyakan? Bisa ada perlu kasih tugas ya, karena masih baru, nggak perlu. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini SPSS-nya sudah diinstal belum? Siap sudah, Pak. Sudah ya, sudah ada yang install ya. Oke, kalau gitu kita coba ya praktekkan dengan penggunaan SPSS untuk mencari nilai min, median, sama modusnya. Seperti itu. Oke, ini saya stop share dulu. Coba yang ada SPSS-nya bisa langsung dibuka, ya kan? Atau mungkin ada yang mau share screen terkait tentang SPSS-nya untuk langsung praktek, saya arahkan bisa seperti itu. Oke, ada yang mau buka SPSS-nya? Langsung di trial. Ada yang bisa nggak? Ayo. Oke, ada yang sudah punya install aplikasi SPSS nggak? Ini rata-rata sudah ya. Oke, coba bisa di share screen ya untuk aplikasi SPSS-nya. Ya kan saya tinggal arahkan aja cara memasukkan datanya, terus tinggal kita menganalisis dan nanti kita lihat hasilnya ya. Untuk kita hitung hasil nilai min, median, sama modusnya seperti itu, atau sentral tendensinya. Mohon izin Pak, saya mau coba share screen. Oke. Oke, coba di sana tadi saya lihat ada bentuk outputnya. Mohon izin Pak, apa sudah muncul? Oke, ini udah muncul ya. Kok hasilnya nggak ada view-nya di atas? Ini cuma 3 ya? Ini aja Pak. Oh, oke. Coba di view. Customize. Wah, gitu. Nggak ada ininya ya, analisisnya kayak gitu, nggak ada ya? Enggak ada Pak, kurang tahu. Sebentar Pak.
Mohon izin begini, Pak. Coba di oke. Oke. Oke, terus coba lagi di oke. Ini kayaknya coba di oke. Bisa, Pak. Nggak bisa ya. Berat, coba di cancel aja sih. Coba wait. Oh iya, there is no license for IBM status. Ini enggak ini ya. Nggak bisa, Pak. Ini apa? Ini enggak ada lisensinya, jadi ditutup untuk menu analisisnya seperti ini. Ini sebaiknya di uninstall sih. Cari yang Pakai yang berapa ya, Pak? Soalnya kemarin itu sempat menginstal yang pertama, terus habis itu juga sama nggak bisa, Pak. Terus setelah itu ini nginstal baru lagi. Mungkin mencocokkan sama Microsoft Word-nya juga ya, Pak. enggak ada pengaruhnya sih. Nggak Saya ada. biasanya itu menggunakan yang 20. Soalnya saya Oh, ini 22, Pak. iya keberatan kayaknya itu kalau 22 sih. 20. Oke, Iya, Pak. terlalu berat kalau untuk menganalisis untuk 22, 23 itu berat sekali sih. Ya, Pak. Saran sih Saya install menggunakan yang ulang. 20 atau 60. Kalau misalnya laptopnya atau agak lemot itu sebaiknya gunain yang kayak 16 atau 17 seperti itu. Jangan gunakan yang kalau misalnya laptopnya udah agak mulai ini ya kan kalau misalnya VRAM-nya agak lumayan besar terus juga space storage-nya itu agak lumayan besar ya nggak apa-apa kita pakai yang ini ya yang 20. Tapi kalau ini nggak apa-apa sebenarnya itu fungsinya sama aja sih sebenarnya untuk menganalisis data. Oke, mungkin ada yang sudah ini yang punya lisensinya atau mungkin yang bisa keluar hasil tombol analisisnya lah, tombol analisisnya. Ada yang punya? Ayo. Yang telah download SPSS-nya. Izin share screen, Pak. Oke, monggo silakan. Izin apakah sudah terlihat? Wait ya masih muter. Oke, sudah ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita lihat ini ada coba di data view coba lihat. Oke, ini udah lengkap ya. Di data view kan itu adalah variable view. Oke. Tidak apa-apa. Oke, caranya gini ya. Caranya kalau teman-teman mau entry, ya kan, entry menganalisis. Kita lihat dulu sih contoh mungkin di variable view ini kan ada dua kan, ada data view yang paling bawah ya. Yang paling bawah itu kan ada data view sama ada variable view. Ya kan? Oke, kan ada data view sama variable view. Oke, coba masuk ke variable view dulu. Kita buat suatu variabel, ya kan, yang teman-teman ingin teliti. Contohnya nama variabelnya itu, contoh mungkin ini, contoh ya, misalnya ini ya, apa ya, yang sifatnya angka itu adalah suhu badan atau misalnya ini aja sih tinggi badan lah atau misalnya mungkin juga kalau misalnya mau usulkan berat badannya tinggi badan aja atau mungkin ya tinggi badan aja sih. Coba oke, ini di dalam name ini enggak ada spasi ya, dia enggak bolehkan spasi, jadi usahakan kalau misalnya name itu sebaiknya menggunakan inisial aja. Kalau misalnya tinggi badan ya TB kayak gitu aja. Nanti kalau di ya seperti itu ya kan. Terus di type itu nggak perlu ya kan.
Oke, terus di desimal kita kasih kosong di situ, kasih 0 ya kan, supaya nanti tidak ada angka 0 di belakang komanya ya kan. Terus masuk ke label. Nah, label ini diketik aja seperti biasa, tinggi badan. Nah, pakai spasi nggak apa-apa ya kan. Oke, value-nya kita kosongkan, nggak usah ya kan. Missingnya kita nggak usah kosongkan karena kalau teman-teman klik value-nya itu pasti kita ingin mengkategorikan ya kan. Kalau kategori tinggi badan tersebut itu sudah terkategori ya kan, kita nggak bisa mencari nilai rata-ratanya, mencari nilai medianya sama mencari nilai modusnya seperti itu. Jadi langsung kita menggunakan pakai analisis data rasio seperti itu kan. Oke, coba di measures ya kan, langsung aja di ini yang scale ya, karena ini kan kita menggunakan data skala rasio kan, langsung kamu plug. Oke, masuk ke data view coba. Kan sudah kelihatan kan satu variabel yang telah kita ingin analisis, yaitu tinggi badan. Di samping tinggi badan itu ada kotak lagi kan, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan. Itu menandakan itu adalah jumlah respondennya atau jumlah orang ya kan, yang kan, atau jumlah sampel yang Anda ingin masukkan ada berapa. Misalnya jumlah sampelnya itu ada 30 atau 40 ya, itu adalah jumlah sampelnya. Oke, saya cukup sampai jumlah sampelnya ada 10 orang aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, di sini kita lihat sih di tinggi badan. Coba kita masukkan, coba di hour aja ya. Ini dalam bentuk satu sentimeter. Dimasukin aja angkanya. Di hour aja sih. Sampai berapa? Sampai 20 atau sampai 23 di hour aja. Nah, seperti itu. Jadi dibuat aja terserah ya. Nggak mesti patokan. Izin datanya sampai berapa, Pak? Nggak apa-apa sampai 15 atau ya sampai 15 aja sih, atau sampai 20 lah coba. Nggak apa-apa, ya coba sampai 20 kan. Soalnya kalau misalnya sedikit, kita nanti nggak bisa lihat data tersebut itu normal apa enggaknya, seperti itu sih. Oke, kita cukup ya sampai 20 data aja ya, sampai 20 orang, nggak usah terlalu banyak ya kan. Oke, sekarang kita coba untuk melihat nilai dari rata-ratanya, nilai medianya sama nilai modusnya ya kan. Coba kita langsung klik analyze di situ ya, analyze. Nanti teman-teman yang lain perhatikan ya. Oke. Terus masuk ke deskriptif statistik. Ada nggak di situ? Ya, masuk ke frekuensinya. Oke. Nah, terus pindahkan variabel tinggi badan ke kolom variabel yang satunya. Oke, terus kita klik statistik di situ, ada menu statistik. Oke, kita lihat ada apa di situ. Kita lihat situ ada kolom central tendency nggak di situ? Ya, diklik aja di situ, nilai median, modus, ya kan? Ya, dicentang aja. Untuk zoomnya nggak perlu kan, ini zoom ini kayak summarize dia penjumlahan, jadi nggak perlu, ya kan? Oke, untuk
ada kolom dispersionnya, ya kan, dispersionnya kita centang aja, ini adalah standar deviasinya minimum sama maksimumnya aja. Oke, kita tidak perlu lihat variansi datanya, ya kan. Oke, terus di continue. Oke. Oke, terus kita kembali ke chart. Kalau teman-teman ya kan, ini kan ada pilihan, ada bar chart, ada pie chart, ada histogram, ya kan. Kalau ingin menampilkan dalam bentuk gambar atau histogram atau grafik, ya tinggal dipilih, ya kan. Kalau misalnya dia ada bar, itu kayak diagram batang, tapi kalau chartnya itu adalah pie, itu kayak bentuk pie, ya kan, kayak bundar seperti itu ya. Coba kalau misalnya mau gunain ini, ya monggo silakan. Oke, ya kan. Oke, kita lihat dulu sih, pakai dulu yang bar chartnya coba. Oke, tidak apa-apa, kita pakai yang frekuensinya, ya kan, hasilnya dari frekuensi, bukan presentasinya. Oke, continue. Oke, di sini kan ada kan display frekuensi tabel. Oke, tidak apa-apa, dicentang aja. Tinggal di oke. Hasilnya keluar nggak? Biasanya muncul di kotak sebelah, ada variable view namanya sih, yang hasilnya keluar. Nah, ini kan hasilnya kan udah keluar. Oke. Di sini kita lihat kan dari 20 tadi data yang telah kita masukkan, ya kan. Kita lihat dulu ya nilai N-nya. Di situ ada N-nya kan, ada valid sama missing-nya, ya kan. Valid itu ada 20 karena kita memasukkan 20 orang tadi atau 20 data tunggal yang kita masukkan, ya kan. Jadi missing-nya itu 0, ya kan. Kalau teman-teman ada salah satu, ada 0 tersebut itu berubah jadi 1, atau misalnya itu kalau ada 1 atau 2, berarti ada 1 atau 2 data yang lupa kita masukkan atau mungkin yang tidak kita masukkan. Jadi ada semacam tulisan missing di situ, ada salah satu data yang missing, ya kan. Jadi ada, kita lihat nilai min, median, sama modus, standar deviasi sama maksimumnya. Jadi kita lihat dulu dari nilai rata-ratanya. Jadi dari tinggi badan dari 20 orang tadi adalah rata-rata tinggi badannya itu adalah 163 tadi, ya kan. Nah, ya kan. Dari 20 orang tadi nilai medianya dari ketiganya tadi itu 164, sama yang nilai yang paling sering atau tinggi badan yang paling banyak dari data tersebut itu adalah 155 dari 20 orang tadi. Sedangkan tinggi yang paling kecil, ya kan, tinggi badannya itu yang paling kecil, yang paling pendek itu adalah 150 cm, dan yang tinggi badan yang paling tinggi itu adalah 180 cm. Jadi ini kita bisa lihat ini adalah sentral tendensinya kan, daripada 20 orang tadi, 20 orang data yang telah kita masukkan tadi, seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk melihat presentasinya, kita lihat pada kolom frekuensi tadi, ya kan, ada 150, ada yang tingginya 150 itu ada 1 orang, ya kan. Oh, ternyata yang 165 itu ada 2 orang. Ada 165 juga ada 2 orang. Kan? Nah, turun lagi ke bawah, ya kan. Oke, ini turun lagi coba ke bawah. Oke. Ini yang dimaksudkan ini adalah gambar yang sifatnya uniform tadi yang saya katakan tadi, ya kan. Bergariskan badannya. Jadi ada yang baik, dan ini adalah uniform tadi, seperti itu. Dari grafik yang telah kita pelajari di awal tadi, ya kan. Oke, sudah cukup ya. Ini adalah seperti itu. Terus bagaimana sih caranya kita melihat apakah dari data 20 orang tersebut itu dia
normal apa tidak datanya. Seperti itu. Oke, kalau ingin lihat data normalnya tadi, kita akan balik lagi ke kolom data tadi. Seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya terkait dari pengolahan spesiesnya tadi. Berdasarkan ini mencari nilai manajer mode sama dengan menggunakan SPSS. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau belum ada, coba ke di share tadi datanya tadi kan kita coba uji normalitas, ya kan? Apakah datanya tadi itu normal apa tidak, ya kan? Kita bisa lihat data penyebaran tersebut itu distribusi normal apa tidak. Coba kita lihat dulu. Oke. Kita coba cari ke analyze tadi, uji lagi, ya kan, masuk ke analyze, ya kan, terus coba masuk ke non parametric test, coba. Nah, terus masuk ke legacy dialog. Nah, terus coba masuk ke one sample KS tadi. Ya. Oke, diklik aja. Oke, tinggal dimasukkan tinggi badan tadi ke variabel sebelah. Oke, terus coba kita lihat di exactnya, ini ada apa di exactnya. Oke, ini tidak perlu ya. Oke, di close aja. Nah, kita kasih defaultnya aja. Terus optionnya ada apa sih di situ? Kita lihat dulu optionnya. Optionnya mau dimunculkan deskriptifnya boleh. Oke, kita centang aja yang deskriptifnya. Oke, terus continue. Oke, ini kan sudah tercentang kan atas distribution. Itu kan ada normal yang sudah tercentang secara otomatis. Tinggal di-okekan. Nah, tinggal tunggu hasilnya ya di oke, coba lihat hasilnya apakah sudah keluar nggak? Oke, kembali yang tadi ya, output yang tadi, kembalikan lagi ke outputnya tadi, kita lihat lagi. Oke, ke bawah, langsung dia paling bawah. Teman sudah kelihatan parameter tesnya kan. Oke. Oke, ke bawah ya. Oke, ke bawah. Ya, cukup sampai di sini kan. Oke, di sini N-nya ada 20, ya kan. Terus normal parameternya itu nilai minnya tadi sudah kelihatan, ya kan. Untuk nilai minimum sama maksimum udah kelihatan, ya kan. Nah, di sini ada yang namanya asam signifikansi totalnya 0,200, ya kan. Nah, 0,200 ini kita bandingkan dengan nilai alfa tadi, nilai 0,05 atau tingkat kesalahan 5%. Nah, kalau dia 5% berarti 0,05. Jadi lebih besar mana? Antara 0,200 dengan 0,05. Lebih besar mana? Lebih besar mana sih datanya? Oke, ini lebih besar ini ya. Ini lebih besar 0,200. Kalau dia 0,200 berarti data tersebut itu adalah normal. Ya kan? Jadi data tersebut yang tadi itu adalah distribusi normal. Tapi kalau
hasil yang kita peroleh itu 0 di bawah daripada 0,00 di bawah daripada 5% atau 0,05 itu menandakan bahwa hasilnya itu tidak distribusi normal. Seperti itu. Seperti itu sih contohnya sih. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk ini. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk sentral tendensinya, ya kan? Yang izin belum Pak. Ini mungkin mau nyoba-nyoba dulu Pak. Oke, kalau nggak ada secukupnya sampai pertemuan kali ini ya. Oke, seperti itu. Untuk ini ada prakteknya nggak? Ada praktikumnya nggak ini? Untuk pertemuan ke depan? Ada? Sebentar Pak, saya cekkan dulu. Oke. Izin Pak, untuk minggu depan itu materi tentang uji inferensial. Uji inferensial ya. Oke. Dosennya siapa? Bu Ari, Bu siapa? Bu Citra ya? Ya, siapa? Bu Ditra. Oke. Oke, kalau ini secukupnya sampai hari ini, nanti tinggal dipelajari aja secara mandiri ya, untuk data-data tadi untuk saudara. Oke, kalau nggak ada, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.